Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 di sini kami akan membahas materi kami yaitu warisan dalam Islam. Yang saya hormati Dr. Nur Hasana BMAG selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dan selanjutnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Khairul Insan, Fajriyanti Wahyuni, Adestri Wahyuni, dan saya sendiri Muhammad Irfan Fadilah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai presentasi ini. Yang pertama akan dijelaskan oleh Khairul Insan tentang pengertian warisan dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Insan. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian warisan dalam Islam. Menurut KBBI, waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang telah meninggal. Menurut bahasa Arab, kata waris berasal dari kata warasa yarisu waras yang artinya adalah warisan. Contoh warasa aba yang artinya adalah mewarisi harta ayahnya. Menurut hukum Islam, waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya, dan juga berbagai aturan tentang perpindahan hak milik. Menurut istilah lain, waris disebut juga dengan faraid, berarti bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya. Beberapa istilah dalam waris. Yang pertama, waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Yang kedua, mawaris ialah orang yang diwarisi harta benda peninggalan. Yang ketiga ada al-irs, ialah harta warisan yang siap dibagi kepada ahli waris yang sudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat. Yang keempat ada warasah, ialah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Dan yang kelima ada tirkah, ialah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang meninggal ketika masih hidup. Para ulama menetapkan bahwa mempelajari ilmu faraid adalah fardu kifayah. Adapun tujuan mempelajari ilmu faraid atau hukum waris ialah agar kita dapat menyelesaikan masalah harta peninggalan sesuai dengan ketentuan agama. Jangan sampai ada orang yang dirugikan dan termakan bagiannya oleh ahli waris yang lain. Di samping itu, apabila hukum waris dipelajari dengan benar, akan bermanfaat bagi kita maupun untuk masyarakat, yang jelas akan dapat dimanfaatkan dalam kasus penyelesaian berbagai masalah tentang harta warisan. Dasar dan sumber hukum Islam ada tiga, yaitu pertama Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga ijtihad ulama. Yang pertama Al-Quran. Di dalam Al-Quran, ketentuan ahli waris dan warisan diatur dalam ayat Al-Quran pada surah An-Nisa ayat 7, 8, 11, 12, dan 176. Menurut hadis, di dalam hadis terdapat hadis dari Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Imran bin Husain, menurut riwayat Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah, menurut riwayat Imam Ibnu Majah dari Ibnu Amr, dan Al-Husain menurut riwayat At-Tirmizi. Dan ketiga ada ijtihad ulama. Beberapa hal yang diatur, yaitu warisan mengenai banci atau waria diberikan kepada siapa harta warisan yang tidak habis terbagi, bagian ibu apabila hanya bersamaan dengan ayah dan suami atau istri, dan sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya adalah ahli waris. Ahli waris yaitu seseorang yang mempunyai hubungan kerabat atau al-qarabah, hubungan perkawinan, dan hubungan akibat memerdekakan hamba sahaya. Perlu diketahui ada berbagai persyaratan yang harus dilalui oleh ahli waris sebelum menerima warisan. Persyaratan yang pertama yaitu ahli waris harus dalam keadaan hidup ketika pewaris meninggal dunia. Yang kedua, tidak terhalang secara hukum seperti pembunuh pewaris, beda agama, terkait perbudakan, atau berbeda warga negara. Yang ketiga, yaitu tidak termasuk dalam daftar ahli waris yang terhalang atau mahjub oleh ahli waris yang lebih dekat. Pengelompokan ahli waris dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, berdasarkan hubungan kekerabatan terdapat 2 ahli waris. 1. Ahli waris nasabiyah. Ahli waris nasabiyah yaitu ahli waris yang menerima warisan karena memiliki hubungan darah langsung dengan pewaris. 2. Ahli waris sababiyah.
Ahli waris ini yaitu kewarisannya didapat karena sebab tertentu, namun menurut ketentuan syariat. Yang kedua, berdasarkan kadar perolehan harta terdapat 3 macam ahli waris. Yang pertama, ahli waris daw al-furud, yaitu ahli waris yang berhak mendapat bagian-bagian yang sudah ditentukan dalam ketentuan syariat. Yang kedua, ahli waris daw al-asabah, yaitu ahli waris yang berhak menerima sisa harta setelah dibagikan kepada ahli waris. Yang ketiga, ahli waris daw al-arham. Kata arham berasal dari kata ar-roham yang berarti tempat tumbuhnya janin. Kata tersebut kemudian dijadikan sebagai hubungan kekerabatan secara umum. Pembagian yang ketiga yaitu ahli waris hijab mahjub. Al-hajb secara bahasa berarti al-man'u yang artinya terhalang atau al-hirman yang artinya terlarang. Orang yang menghalangi disebut al-hajib, sedangkan yang dihalangi disebut mahjub. Secara istilah, al-hajib menurut para ahli fikih adalah terhalangnya seorang ahli waris untuk mendapatkan bagiannya dalam pembagian warisan karena adanya ahli waris yang lebih utama dan lebih dekat derajatnya. C. Bagian-bagian ahli waris. Yang A. Bagian ayah. Yang pertama, mendapat bagian 1/6 jika beserta anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang kedua, mendapat bagian 1/6 dan ashaban apabila bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang ketiga, menjadi ashaba apabila tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki. Yang B. Bagian ibu. Yang pertama, mendapat bagian 1/6 jika bersama dengan anak atau cucu dari anak laki-laki atau bersama dengan 2 orang saudara atau lebih, baik itu saudara kandung seayah atau seibu. Yang kedua, mendapat 1/3 bagian jika tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki atau tidak ada saudaranya. Yang ketiga, mendapat 1/3 sisa jika bersama dengan ayah beserta suami atau istri. C. Bagian kakek. Bagian kakek sama dengan bagian ayah karena kakek dimahjub oleh ayah. Yang D. Bagian nenek. Mendapat 1/6 apabila tidak ada ayah jika nenek dari pihak ayah dan tidak ada ibu jika nenek dari pihak ibu. Yang kedua, terhalang oleh ayah bagi nenek yang dari pihak ayah. Yang ketiga, terhalang oleh ibu bagi nenek yang dari pihak ibu. Yang E. Bagian suami. Mendapat 1/3 bagian apabila bersama anak atau cucu dari anak laki-laki. Yang kedua, mendapat 1/2 bagian apabila tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki. Yang F. Bagian istri. Mendapat 1/8 atau 1/8 bagian apabila bersama dengan anak atau cucu dari anak laki-laki. Yang kedua, mendapat 1/4 bagian apabila tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki. Anak perempuan yang pertama, mendapat bagian apabila hanya seorang dan tidak ada anak laki-laki. Yang kedua, mendapat 2/3 bagian apabila berjumlah 2 orang lebih dan tidak ada anak laki-laki yang tertarik menjadi ashabah apabila mewaris bersama dengan anak laki-laki. H. Bagian cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang pertama, mendapat 1/2 bagian apabila hanya seorang dan tidak ada anak, serta tidak ada ahli waris yang menariknya menjadi ashabah. Yang kedua, mendapat 2/3 bagian apabila berjumlah 2 orang atau lebih dan tidak ada anak, serta tidak ada ahli waris lain yang menariknya menjadi ashabah. Yang ketiga, mendapat 1/6 bagian apabila mewaris bersama dengan seorang anak perempuan, yakni untuk menggenapi bagian 2/3 bagiannya. Yang keenam, tertarik menjadi ashabah oleh cucu laki-laki dan anak laki-laki. Yang ketujuh, terhalang oleh anak laki-laki atau 2 anak perempuan atau lebih. Yang I. Bagian saudara perempuan kandung. Yang pertama, mendapat 1/4 bagian jika hanya seorang, tidak ada anak, cucu, dan ayah, serta tidak ada ahli waris yang menariknya menjadi ashabah. Yang kedua, mendapat 2/3 bagian jika 2 orang atau lebih, tidak ada anak, cucu, dan ayah, serta tidak ada ahli waris yang menariknya menjadi ashabah. Yang ketiga, tertarik menjadi ashabah oleh saudara laki-laki kandung atau oleh kakek. Yang keempat, menjadi ashabah ma'al ghair karena bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang kelima, terhalang oleh ayah, anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki.
bagian saudara perempuan seayah. Yang pertama mendapat setengah bagian jika hanya seorang, tidak ada anak, cucu, saudara kandung, ayah, serta tidak ada yang menariknya menjadi ashabah. Yang kedua, mendapat 2/3 bagian jika 2 orang atau lebih dengan syarat sebagaimana di atas. Yang ketiga, mendapat 1/6 bagian jika bersama dengan seorang saudara perempuan kandung, yaitu untuk menggenapi 2/3 bagian. Yang keempat, tertarik menjadi ashabah oleh saudara laki-laki seayah atau kakek. Yang kelima, menjadi ashabah ma'al ghair karena bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang terakhir, yaitu bagian saudara seibu. Yang pertama, mendapat 1/6 bagian jika hanya seorang dan tidak ada ayah, kakek, anak, atau cucu dari anak laki-laki. Yang kedua, mendapat 1/3 bagian jika 2 orang atau lebih dan tidak ada ayah, kakek, anak, atau cucu dari anak laki-laki. Sekian, terima kasih. Selanjutnya materi tentang problematika dalam pembagian warisan. Problematika dalam pembagian warisan ada beberapa macam, yaitu yang pertama, tidak setuju dengan fatwa waris. Fatwa waris adalah penjelasan dan jawaban yang berisi tentang siapa ahli waris, siapa ahli waris yang berhak menerima warisan ahli waris, berapa harta waris, dan berapa bagian masing-masing ahli waris. Tidak setuju dengan fatwa waris dapat diselesaikan dengan 2 cara, yaitu dengan cara musyawarah atau dengan mengajukan gugatan. Yang kedua, dihalang-halangi saat pembagian warisan. Pada dasarnya, orang yang berhak menjadi ahli waris dan berhak menerima warisan adalah orang yang memiliki hubungan dengan pewaris. Jika ada orang yang merasa dihalang-halangi oleh orang lain dalam pembagian harta warisan, orang tersebut dapat mengajukan ke pengadilan negeri, kantor urusan agama, atau pengadilan agama. Yang ketiga, pewaris poligami. Laki-laki yang melakukan poligami, setiap istrinya berhak mendapatkan harta dari suami tersebut. Namun apabila ahli waris tidak diketahui kabarnya selama 5 tahun, maka atas permohonan pihak yang berkepentingan dan dengan izin pengadilan negeri, boleh dipanggil untuk menghadap pengadilan itu selama jangka waktu 3 bulan atau lebih dari 3 panggilan. Namun jika istri dari perkawinan pertama meninggal, maka harta waris bagiannya berhak jatuh kepada anak perkawinan pertama. Yang keempat, pewaris tidak menikah. Bagi pewaris yang tidak menikah, maka yang berhak menerima warisannya adalah ayah dan ibunya. Namun, apabila ayah dan ibunya sudah meninggal, maka yang berhak menjadi ahli waris adalah saudara kandungnya. Yang kelima, sudah cerai. Apakah masih menerima waris? Syarat diterimanya waris apabila sudah cerai adalah jika masa iddah atau masa tunggunya belum selesai. Apabila masa iddah sudah selesai, maka tidak ada lagi hubungan perkawinan antara keduanya. Yang keenam, wasiat lebih besar dari jatah ahli waris. Batas yang ditentukan besaran yang bisa diberikan kepada ahli waris adalah 1/3 dari harta warisan. Kecuali apabila semua ahli waris setuju, maka boleh melebihi 1/3 dari harta warisan. Sekian presentasi dari kami kelompok 10. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.